Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril. Di sini saya ingin membuat video untuk UAS pengantar ekonomi yang diajar oleh Ibu Ricola. Di sini ada 5 pertanyaan. Saya akan jawab satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara ketahui tentang sistem perbankan modern? Jelaskan. Sistem perbankan modern mencakup berbagai teknologi dan layanan yang mempermudah transaksi keuangan, manajemen aset, dan layanan perbankan secara umum. Beberapa ciri utama sistem perbankan modern melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan perbankan secara daring dan mobile. Ini termasuk internet banking, mobile banking, dan transaksi menggunakan aplikasi perbankan. Sistem perbankan modern juga mencakup teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi informasi dan transaksi keuangan nasabah. Selain itu, adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data digunakan untuk meningkatkan pengelolaan risiko, personalisasi layanan, dan memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik. Pentingnya konektivitas global juga terwujud dalam sistem perbankan modern dengan adanya layanan perbankan internasional, transfer uang lintas batas, dan akses ke pasar keuangan global. Inovasi seperti teknologi blockchain juga telah memainkan peran dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi dan beberapa aspek sistem perbankan modern. Soal nomor 2. Sebutkan jenis-jenis inflasi dan jelaskan. Ada beberapa jenis inflasi dan berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Inflasi demand pull atau inflasi dorongan permintaan. Itu terjadi ketika permintaan agregat di ekonomi melebihi kapasitas produksi. Konsumen dan bisnis bersaing untuk membeli barang dan jasa mendorong kenaikan harga. Yang kedua, inflasi cost push. Inflasi dorongan biaya. Terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa meningkat seperti kenaikan harga bahan baku atau upah. Produsen kemudian meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen dalam bentuk yang lebih tinggi. Yang ketiga, inflasi built-in atau inflasi terkait upah disebabkan oleh kenaikan upah pekerja yang direspon oleh perusahaan dengan menaikkan harga produk atau jasa. Upah yang lebih tinggi dapat menyebabkan spiral inflasi jika perusahaan terus menaikkan untuk menutupi biaya upah tambahan. Yang keempat, inflasi moneter. Itu terjadi karena peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat. Bisa disebabkan oleh kebijakan moneter yang ekspansif atau percetakan uang yang berlebihan oleh bank sentral. Yang kelima, inflasi hibrida. Kombinasi dari berbagai faktor penyebab inflasi seperti dorongan permintaan dan dorongan biaya. Yang keenam, inflasi hyper. Tingkatan inflasi yang sangat tinggi bahkan mencapai ribuan atau jutaan persen dalam waktu singkat. Biasanya terkait dengan kegagalan ekonomi atau krisis moneter yang parah. Soal nomor 3, jelaskan pengertian dan konsep pendapatan nasional yang saudara ketahui. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya diukur dalam 1 tahun. Konsep mencakup semua pendapatan yang dihasilkan oleh faktor produksi dalam suatu ekonomi. Ada beberapa konsep utama terkait pendapatan nasional. Pertama, produk domestik bruto, PDB. PDB merupakan nilai pasar total semua barang dan jasa dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara, baik di dalam maupun di luar. PDB dapat diukur dalam 3 cara, berdasarkan nilai produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah, bunga, keuntungan, dan pajak yang dikurangi subsidi. Selanjutnya, pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk suatu negara dihitung dengan membagi total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Pendapatan pribadi merupakan pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga dari berbagai sumber, termasuk gaji, dividen, dan sewa. Selanjutnya, pengeluaran nasional merupakan total belanja masyarakat untuk barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran dapat diuraikan menjadi konsumsi, investasi, belanja,
belanja pemerintah, dan net ekspor. Soal nomor 4, bagaimana kondisi pertumbuhan perekonomian pada saat ini? Jelaskan menurut versi saudara. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2023 tercatat sebesar 5,03%, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Ekspor tumbuh tinggi sebesar 11,68%, didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang kuat. Konsumsi rumah tangga membaik, tumbuh sekitar 4,54%. Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan daya beli, konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99%, hampir 4%, terutama oleh belanja barang dan belanja pegawai. Investasi pembangunan tetap baik, meski investasi secara keseluruhan terbatas pada 2,11%. Karena investasi bangunan yang malah terbatas, pertumbuhan positif juga terjadi di seluruh lapangan usaha, terutama pada industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kalimantan, diikuti Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Sumatera, dan Bali Nusa Tenggara. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5 sampai 5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan kinerja ekspor dan positif. Untuk pertumbuhan ekonomi 2024 masih belum bisa diprediksi karena masih kisaran awal tahun Januari, mungkin di akhir bulan baru bisa diprediksi. Soal nomor 5, jelaskan tentang perekonomian internasional, ekspor, dan impor, beserta contohnya. Perekonomian internasional. Perekonomian internasional mencakup aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi antara negara-negara di seluruh dunia. Ini melibatkan perdagangan barang dan jasa, aliran modal, investasi asing, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di tingkat global. Ekspor. Ekspor adalah proses menjual dan jasa dari suatu negara kepada negara lain. Negara yang melakukan ekspor berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar untuk produknya. Contohnya adalah Indonesia mengekspor produk-produk seperti kopi, kelapa sawit, tekstil, dan lain sebagainya di berbagai negara. Impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari negara lain. Negara melakukan impor untuk mendapatkan barang atau jasa yang tidak diproduksi secara efisien di dalam negeri, atau untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih luas. Sebagai contoh, sebuah negara mungkin mengimpor teknologi tinggi, mesin, atau minyak mentah dari negara lain. Contoh keterkaitan ekspor dan impor. Negara A dapat mengekspor kendaraan bermotor ke negara B, sementara negara B mengimpor kendaraan tersebut karena dianggap lebih efisien daripada produksi sendiri. Sebaliknya, negara B mungkin mengekspor teknologi atau peralatan manufaktur tinggi ke negara A, yang memungkinkan besar lebih fokus pada produksi kendaraan. Melalui keterkaitan ekspor dan impor, terbentuk hubungan saling berketergantungan antar perekonomian internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.